kita dapat bertemu kembali di tengah-tengah situasi pandemi. Kita bersyukur kita dapat beribadah di tengah-tengah jemaat GKN Betania. Saya menyambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa betapa baiknya Tuhan. Bahwa sesungguhnya ibadah tutup tahun 2021 pada hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian Kaulah Tuhanku. Sebelum kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita untuk segala penyertaannya di hari-hari yang kita sudah lalui. Kita menyembah karena hanya Dialah Tuhan yang menyertai kita sampai saat ini. Mari kita katakan dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Katakan Kaulah Rajaku.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita semua boleh berada pada saat ini di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, petang hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau menaikkan puji syukur, hormat, terima kasih. Betapa anugerah kasih setia Tuhan yang nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, kami boleh berhimpun pada petang hari ini di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami boleh berada di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, di dalam penyertaan Engkau di sepanjang tahun 2021 dan beberapa saat ke depannya Bapa, di dalam perkenan dan pertolongan Engkau kami akan melewati waktu pergantian tahun ini. Bapa di sorga, sungguh ya Tuhan kami datang kepada Engkau. Engkau menilik setiap keberadaan kami ya Bapa. Dan saat ini kami membawa hidup kami, terlebih tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Kami datang bersyukur ya Bapa, betapa pimpinan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai pribadi, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, bahkan di segala aktivitas tanggung jawab yang masih terus kami kerjakan oleh anugerah Tuhan. Bahkan juga di tengah perhimpunan kami sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di dalam jemaat. Terima kasih Bapa, penyertaan dan pimpinan Tuhan, banyak keberhasilan yang kami capai. Dan banyak juga yang sampai saat ini kami belum berhasil. Dengan segala kondisi yang ada di tengah dunia ini ya Tuhan, bahkan juga di tengah negara kami yang kami hadapi. Sungguh tangan kasih setia Engkau ya Bapa yang terus memimpin dan menyertai kami. Dan kami boleh berada di dalam kehidupan ini dengan segala penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, sungguh ya Tuhan, ini kami ada banyak suka, ada duka di tengah segala kehidupan kami. Tangan kasih setia Engkau ya Bapa yang nyata, yang terus memberikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan untuk kami terus menapak kehidupan ini dengan segala kondisi yang kami hadapi. Di tengah perhimpunan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah jemaat. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Bahkan juga dengan segala aplikasi teknologi yang ada ya Tuhan, kami boleh menyapa satu dengan yang lain, semua di dalam kasih karunia Engkau. Ya Bapa, ini kami sungguh datang membawa hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, bersyukur kepada Engkau ya Bapa, berterima kasih karena kasih setia Engkau ya Tuhan melampaui segala kepikiran kami yang manusiawi ini. Bahkan Engkau melakukan segala perkara ya Tuhan, lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami serukan, bahkan lebih dari apa yang kami rindukan. Ya Bapa, Engkau menilik setiap kami pribadi lepas pribadi. Sungguh tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Engkau di tengah segala kondisi yang kami hadapi. Bapa di sorga, ampunilah ya Tuhan segala hal yang kami lakukan tidak berkenan, bahkan dosa yang kami perbuat ya Bapa, yang nyata, yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Engkau Maha mengetahui. Anugerah pengampunan Engkau ya Bapa yang sungguh melayakkan kami ya Tuhan untuk kami berada di hadapan hadirat Engkau. Bapa di sorga, ini kami ya Tuhan, sungguh kami membawa kehidupan kami, bahkan waktu ini, bahkan perhimpunan kami di dalam jemaat-Mu ya Bapa. Pada petang hari ini kami berada di akhir tahun 2021 di dalam kasih dan pertolongan Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekasih Tuhan, mari kita menyiapkan Alkitab kita dan mari kita membukanya. Nas pembimbing pada sore hari ini terambil dari Mazmur 107. Mazmur 107 ayatnya yang ke-30 dan ke-31. Mazmur 107 ayat 30 dan 31. Kita akan membacanya bersama-sama dimulai dari ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntaskannya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada konstitusiannya karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anaknya manusia. Demikian nas pembimbing pada sore malam hari ini. Untuk mengaminkan nas pembimbing, kita akan memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. vokal grup Philadelphia. Mulai rekaman, saya persilahkan. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati. diberkatilah
Berbayanglah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca pembacaan dari Yesaya pasalnya yang ke-65 ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Sidang jemaat akan membacakan ayat yang genap. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya dari mulai perikopnya. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga.
Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, sehingga akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Amin. Mengawali pengakuan iman rasuli, bersama-sama kita akan menaikkan pujian bagi Dia. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada anak darah Maria, dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, sidang jemaat sekalian, kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, aku datang dan aku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang, aku bersujud
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan akan suara Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk melengkapi akan diri kita masing-masing, agar firman yang akan kita dengar pada sore hari ini itu boleh menjadi berkat, menjadi pedoman, kekuatan bagi diri kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sesaat lagi kami akan meninggalkan akan tahun 2021. Dan sesaat lagi kami akan memasuki akan tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan kami harus jalani di tahun 2022 yang masih merupakan tanda tanya bagi kami. Tetapi pada sore hari ini kami percaya firman-Mu akan menegur kami, firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan menasehati kami, sehingga dengan kekuatan dari firman-Mu itu kami percaya kami boleh menapaki akan tahun 2022 bersama dengan Engkau. Kami berdoa Bapa bagi hamba pilihan-Mu yang sudah Kau tetapkan untuk menyampaikan akan tentang firman-Mu. Biarlah Kau urapi dia, agar melalui bibir mulutnya ada suara Tuhan yang boleh kami dengar. Dan suara itu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berkati, urapi akan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kurang lebih 5 jam setengah lagi kita akan menyelesaikan tahun 2021. Sungguh anugerah yang besar bagi kita di tengah perjalanan kehidupan kita selama tahun 2021. Dan karena anugerah Tuhan membawa kita ada di rumah Tuhan untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil tema dampak pengucapan syukur. Cerita Nuh ini bukan lagi cerita yang asing bagi kita. Kita sudah hafal pastinya cerita tentang Nuh. Bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk membuat bahtera, karena Tuhan sudah melihat betapa rusaknya keadaan manusia pada waktu itu dan Tuhan mau memusnahkan dengan air bah. Tapi anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar atas keluarga Nuh, sehingga Tuhan memilih Nuh dan keluarganya, istri dan 3 anaknya, 3 orang mantunya di sana, diselamatkan oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum penyelamatan itu dinyatakan kepada Nuh atas apa yang akan Tuhan kerjakan, kita melihat di sana pasal-pasal sebelumnya bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Saya pikir ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera ini bukan perkara mudah. Karena apa?
Memang Alkitab tidak catat di sana ya, tapi bagaimana ketika Nuh diperintahkan membuat bahtera di sana jauh dari air, disuruh buat bahtera, bagaimana situasi dan keadaan lingkungan di sekitarnya menghadapi, merespon apa yang dikerjakan oleh Nuh. Namun demikian Nuh tidak bergeming. Bahkan di pasal 6 ayat 22 di sana dicatat bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan ketika Nuh juga mendapat perintah itu dari Tuhan, tidak perkara mudah bagi Nuh untuk meyakinkan keluarganya, untuk mengajak anak-anaknya ketika mau membuat bahtera itu. Apa iya mau disuruh buat bahtera dengan kondisi seperti sekarang ini begitu? Mungkin bisa saja anaknya berkata demikian, atau mungkin anaknya bisa saja tidak akan mau membantu dia. Tapi Nuh di sini dicatat, sampai Alkitab catat, melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Yang namanya tepat tidak berkurang. Itu yang dikerjakan oleh Nuh. Dan kita lihat pada pasal yang ke-7, air bah itu pun datang. Dan di ayat 12 pasal yang ke-7 dicatat di sana bahwa hujan lebat, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Bapak Ibu, kita sekarang masuk musim penghujan. 1 jam saja hujan angin deras, apa yang terjadi? Banjir, macet luar biasa. Kita yang di rumah sudah deg-degan, yang bocor kita sudah siap-siap, yang daerah kita banjir sudah mulai siap-siap. Tapi ini hujan 40 hari 40 malam. Ini pun baru awal loh ini. Hujan lebat, Alkitab catat di situ, hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Itu yang terjadi. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Dan Allah memerintahkan, wah berat juga ini tugasnya Nuh. Semua jenis binatang bawa masuk berpasang-pasangan. Dia tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi binatang-binatang juga dia harus bawa. Pekerjaan yang berat. Tapi Alkitab catat kok Nuh bisa melakukan tepat seperti yang Allah lakukan. Nuh tidak bersungut-sungut loh. Ketika kita dikasih beban tanggung jawab yang lebih berat, kira-kira respon kita bagaimana? Apalagi di tengah pekerjaan ya, beban pekerjaannya lebih, tapi penghasilannya berkurang. Yang ada banyak ngedumelnya kita. Tapi Nuh lakukan itu tepat seperti yang Allah perintahkan. Ini catatan penting bagi kita. Dia tidak bergeming menghadapi keadaan sulit yang dia alami ketika dia mendapatkan perintah itu dari Tuhan. Ini memang butuh keberanian dan butuh iman yang luar biasa. Karena apa? Karena ini belum dilihat oleh matanya apa yang terjadi begitu ya. Nah, di ayat 17 di situ juga dikatakan, masih pasal 7, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. 40 hari hujan lebat, 40 hari air terus, mata-mata air terbuka, kemudian mengangkat bahtera itu menjadi melampung begitu. Dan di ayat 24 apa yang terjadi di sana? Di sana dikatakan, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari berarti kurang lebih berapa? 5 bulan. Waduh, 5 bulan. Saya pikir ini keadaan yang membosankan. 1 minggu saja hujan, apa yang terjadi dengan kita? Tadi hanya hitungan jam hujan Jakarta sudah banjir. Jalanan sudah macet di mana-mana, air sudah meninggi.
Ini air itu selama 150 hari. Beberapa waktu lalu banjir di daerah Kalimantan 1 bulan saja udah banyak kritikan yang masuk. Kenapa kok nggak bisa surut begitu ya? Ini 5 bulan. Dan selanjutnya lagi di sana dikatakan pada pasal yang ke-8, bulan ke-7 hari ke-17, 8 ayat 4. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Terkandaslah pada bulan ke-7 hari ke-17. Kalau berkuasa 150 hari berarti masih tambah 47 hari. Itu artinya kita melihat keadaan yang dialami oleh Nuh itu keadaan yang sangat membosankan. Dilihat secara kasat mata. Ada di bahtera yang tertutup, gak bisa lihat apa-apa. Dalam waktu yang begitu lama. Tapi di ayat 4 di sana dijelaskan bahwa bahtera itu mulai terkandas di pegunungan Ararat. Kita lihat ayat 8 ayat 1. Di sana dikatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutupnyalah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Sebelum bahtera itu terkandas di pegunungan Ararat, ada satu hal yang sangat mendasar yang Allah kerjakan dalam kehidupan Nuh, yaitu di ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan binatang-binatang itu. Nuh ada dalam perhatian Allah. Nuh ada dalam ingatan Allah. Setelah semuanya musnah, dan Allah tidak membiarkan Nuh berada diam sendiri di dalam bahtera itu, tapi Allah mengingat Nuh dan binatang-binatang itu. Apa yang mendasari sehingga Allah begitu, Nuh itu begitu melekat di hati Tuhan? Pastinya yang mendasarinya adalah kesetiaan Allah, itu yang paling dasar. Kesetiaan Allah. Yang paling dasar itu yang membuat Allah mengingat Nuh. Ya mungkin ada faktor X, ada faktor lain juga, di mana Nuh melakukan tepat seperti yang Allah lakukan. Mungkin itu bisa juga yang menggerakkan kesetiaan Allah untuk mengingat dia. Itu dialami oleh Nuh. Setelah bahtera itu kandas, kita melihat lagi di sana pada ayat yang ke-5 dikatakan, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung mulai kelihatan. Puncak-puncak gunung mulai kelihatan. Kurang lebih 40 hari kemudian dia melepas burung gagak. Tapi burung gagak itu pulang dan pergi dan pulang, karena dia belum bisa meletakkan kakinya. Dia juga melepaskan merpati, tapi merpati itu masih balik, tidak mendapatkan tumpuan untuk tumpuan kakinya. Kemudian 7 hari kemudian lagi merpati itu dilepas lagi. Merpati itu datang bawa daun zaitun segar. Nuh masih menunggu lagi 7 hari lagi. Setelah dia lepas merpati itu bawa daun zaitun segar. Masih balik, Nuh masih menunggu 7 hari lagi. Dan pada akhirnya merpati itu tidak kembali. Jadi awal tahun berikutnya dikatakan mulai kering. Itu kita lihat di ayat yang ke-13 pasal yang ke-8. Bumi mulai kering. Dan bulan kedua 27 hari kemudian bumi benar-benar kering. Jadi kita melihat di sini keberadaan perjalanan kehidupan Nuh selama ada di bahtera itu. Keadaannya kita bisa bayangkan. Kalau kita berimajinasi, membayangkan bahtera itu dari sejak ditimpa hujan lebat, bagaimana air semakin naik, bahtera itu akan mungkin terombang-ambing begitu ya. Tapi Nuh berada dalam keadaan yang selamat dalam bahtera itu.
sampai pada akhirnya atas penentuan Tuhan, bumi itu benar-benar menjadi kering. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang dapat kita lihat dari perjalanan kehidupan Nuh ketika dia mendapatkan perintah itu? Dengan latar belakang keadaan yang sudah rusak, Allah melihat sudah rusak, Allah memberi perintah. Apa yang kita lihat di sana? Mewakili perjalanan kehidupan kita selama tahun 2021. Ada banyak yang kita alami di sana. Mungkin kita mengalami hujan lebat. Yang tidak jarang hujan lebat itu pun membuat kita menjadi tersakiti begitu ya. Ada banyak ketika hujan lebat, angin, pohon tumbang, yang pada akhirnya bisa mencelakakan. Mungkin keadaan seperti itu kita alami. Mungkin kita mengalami kehidupan di tahun 2021 seperti Bahtera, itu Bahtera yang sudah tertutup tetapi berada di gelombang air. Dan itu sangat membosankan. Mungkin kita berada dalam situasi dan persoalan yang sepertinya lama sekali, nggak selesai-selesai begitu ya. Tapi apa yang mau kita renungkan di sana, bahwa kesetiaan Allah untuk menyertai Nuh, Allah tepati. Allah tidak meninggalkan Nuh, bahkan Alkitab catat Allah mengingat Nuh. Dan itulah yang kita rasakan di sepanjang tahun 2021. Ketika Nuh melepas burung itu sebelumnya dia lihat gunung, puncak gunung, kemudian dia lepas burung bawa daun zaitun muda. Ini kan secerca harapan. Ada harapan, ada sedikit harapan. Mungkin perjalanan hidup kita seperti itu. Setelah kita mengalami banyak guncangan kehidupan, pertanyaannya bagi kita, adakah kita masih memiliki harapan di sana? Atau mungkin kita terperosok ke dalam keadaan yang membuat kita justru semakin putus asa dan kecewa sama Tuhan. Jadi ini malam kita menjadi malam perenungan, malam koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana kita sepanjang tahun 2021 ini? Mungkin terlalu banyak sakitnya di tahun 2021. Tapi kalaupun itu banyak sakitnya, jangan pernah salahkan Tuhan. Dan kalau kita ada sampai saat ini, melalui yang banyak sakitnya itu, lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat macam-macam. Kita ada di penghujung tahun ini, itu bukan karena kuat kita, semata-mata karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang mati mendadak masa Covid, tapi kita hari ini kita masih bisa bernapas lega, Bapak Ibu. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menikmati hari-hari dan kesempatan yang Tuhan karuniakan. Pertanyaannya tadi adalah, adakah di tengah pergumulan itu kita masih memiliki harapan? Mungkin gak terlalu besar begitu ya, tapi kita masih memiliki secerca harapan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang pada akhirnya pengharapan kita itu semakin diteguhkan. Yang pada akhirnya juga ketika bumi itu kering, Bahtera itu terkandas di Ararat, Tuhan kasih perintah baru kepada Nuh supaya dia keluar. Dan apa yang terjadi di sana? Pada ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, juga segala binatang itu. Dan di ayat 20, setelah dia keluar, apa yang dikatakan di sana? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan
Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sejenak kita lihat kehidupan kita. Apa yang kita sudah buat di tahun 2021. Kita sebagai orang tua, sejauh mana kita sudah memerankan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita sebagai anak, sejauh mana kita memerankan tanggung jawab kita sebagai anak, baik itu dalam persiapan masa depan kita ataupun dalam tanggung jawab kita bersama dengan orang tua. Kita sebagai karyawan dan karyawati, sejauh mana kita bertanggung jawab atas kehidupan kita selama tahun 2021. Dan kita boleh ada di penghujung tahun ini. Kalau direnung-renung gitu ya, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi malam ini apa yang kita bawa di hadapan Tuhan? Ini yang kita mau diingatkan dari apa yang dilakukan oleh Nuh. Ketika Nuh keluar dari bahtera itu bersama dengan binatang-binatang itu, dia nggak lantas bersama dengan anak-anaknya, hore kita keluar, kita bisa menikmati dunia yang baru lagi gitu ya. Kita bisa melihat suasana baru lagi setelah sekian lama. Apakah itu yang dilakukan Nuh? Tidak. Tapi ada hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Nuh adalah ayat 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia datang, mezbah itu kan tempat persembahan. Jadi ketika dia keluar, dia tidak lantas memikirkan kesenangan pribadinya. Dia tidak lantas memikirkan apa yang menyenangkan buat dirinya dan keluarganya, tidak. Tetapi ketika dia keluar dari bahtera itu, yang pertama dia lakukan adalah bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, anugerah dan kasih Tuhan sudah membawa kita yang onsite di tempat ini maupun yang ada di rumah secara online. Bersyukurlah karena Roh Kudus bekerja di hati kita sekalian untuk kita datang duduk sejenak merenungkan kasih Allah sepanjang tahun 2021. Dari sekian banyak orang pada malam hari ini, saya terlalu yakin yang ada di luar sana, ke tempat-tempat wisata, ke hotel dan lain sebagainya, mau senang-senang menutup tahun, saya terlalu yakin ada banyak anak Tuhan pasti di sana. Gampang Bu, kita bisa kok ibadah online. Kita lagi di hotel, kita bisa ibadah online, ya bisa juga sih gitu loh. Tapi sejauh mana? Ya kalau ya syukur-syukur kita bisa serius gitu ya. Tapi kalau tidak, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sekarang bagaimana kita merespon anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita? Bu maaf ya, saya nggak perlulah susah-susah bersyukur di hadapan Tuhan. Habis tahun ini banyak penderitaan yang saya alami kok. Tuhan jauh dari saya, ngapain saya datang bersyukur di hadapan Tuhan? Atau mungkin seperti itu yang kita katakan? Jangan. Kita belajar kepada Nuh, karena ada hasil. Tema kita dampak pengucapan syukur. Ini yang dilakukan oleh Nuh. Jadi yang pertama dilakukan oleh Nuh, kita lihat di sana. Dia membawa persembahan. Dia dirikan mezbah, dan mezbah itu adalah tempat persembahan. Dia bawa persembahan. Dan di sana dicatat bahwa dia dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram diambilnya. Artinya apa buat kita? Mari pada malam hari ini kita membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Persembahan terbaik. Kalau Nuh membawa binatang-binatang yang tidak haram, artinya dia mau memberi yang terbaik
terbaik yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah mau kepada kita malam ini kita membawa persembahan terbaik kepadanya. Apa yang menjadi persembahan terbaik itu? 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sudahkah kita mau membawa persembahan terbaik? Persembahan terbaik itu yang harus kita bawa pada malam hari ini adalah mau mendengarkan suara Tuhan. Ya zamannya dulu memang dia harus masih buat mezbah, harus bawa binatang-binatang, itu dia persembahan. Tapi buat kita sekarang, mendengarkan itu jauh lebih baik. Ini koreksi buat kita. Tahun 2021 sejauh mana kita mau sudah mendengarkan suara Tuhan? Sekaligus ini akan membekali kita untuk masuk di tahun yang akan datang. Kurang lebih 5 jam yang akan datang. Persembahan terbaik itulah adalah mendengarkan suara Tuhan. Ku dengar penebus memanggil diriku. Apakah kita sudah mendengar sang penebus itu selalu memanggil-manggil kita? Atau kita cuek aja? Sepanjang saya masih bisa jalani hidup, saya mau nikmati saja. Suara Tuhan nanti joget. Apakah kita seperti itu? Kalau kita masih seperti itu tahun 2021, jangan bawa itu di tahun 2022. Banyak kan lagi dengar suara Tuhan, dengar khotbah. Memang ini HP ini luar biasa ini. Dengar firman Tuhan, kita chat-chatan, balas WA dan lain sebagainya. Bisa begitu gitu loh. Ketika ada ibadah online, kadang-kadang kita persempit bahwa mendengar suara Tuhan itu hanya ketika dengar firman. Salah Bapak Ibu. Ketika kita memuji Tuhan pun, Tuhan kadang-kadang memakai pujian itu untuk membawa kita, dan dia memperdengarkan suaranya di sana lewat kata-kata pujian itu. Banyak orang bertobat gak diinjili. Lewat apa? Lewat pujian yang didengar. Perenungan bagi kita. Ketika kita menjalani ibadah online di rumah kita masing-masing, adakah kita serius menyanyi ketika diajak menyanyi? Makanya saya nggak senang dengan pemimpin liturgi. Kalau dalam ibadah online itu katakan begini, mari kita dengarkan pujian berikut. Mari kita dengarkan. Loh, yang memuji Tuhan orang lain kok kita hanya mau dengar gitu loh. Jadi siapa pemimpin liturgi yang masih suka menggunakan kata-kata mari kita dengarkan, rubah tahun 2022. Ajak, mari kita menyanyi begitu. Ntar ada orang lagi ibadah online memuji Tuhan asik ngobrol gitu ya. Bagaimana kita memberikan persembahan terbaik buat Tuhan? Ini koreksi buat kita semua, termasuk saya. Kita lagi ibadah online sambil makan gitu ya, sambil ngemil. Ini kita harus bisa bedakan, kita sedang menghadap Tuhan atau menghadap siapa. Nuh memberikan persembahan terbaik, mendengarkan suara Tuhan. Selanjutnya Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini bukan ayat yang asing bagi kita. Saya akan percepat supaya Bapak Ibu nggak gelisah. Roma 12 ayat 1 sampai 2.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini yang dilakukan oleh Nuh. Dia persembahkan dirinya. Dia persembahkan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Koreksi bagi kita. Sejauh mana kita sudah menggunakan tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan? Apakah dari mulut kita ini masih keluar kata-kata kotor? Yang mengutuki orang lain, yang memaki orang lain, yang mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas? Kalau masih demikian berarti kita belum mempersembahkan tubuh kita ini di hadapan Tuhan. Di ayat 2 di sana dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya bisa bedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Di tengah tantangan yang dihadapi orang-orang yang rusak di sekitarnya, dia tidak sama dengan dunia di mana dia ada. Dan itu yang membuat dia terpisah. Yang lainnya pada binasa karena air bah, tetapi dia tidak. Ini persembahan terbaik yang harus kita bawa. Perjuangan memang, karena kita harus melawan kedagingan kita. Yang ketiga, 1 Tawari 29 ayat 13, ini nyanyian pujian. Nyanyian pujian yang disampaikan oleh Daud. 1 Tawari 29, 1 Tawari 29 ayat yang ke-13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ada juga di sana di Mazmur 6 pasal 6, bersyukur selagi hidup. Bersyukur selagi hidup, di sana di Mazmur dikatakan. Dan kalau kita baca di Mazmur, ada banyak kata-kata, aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku bersyukur karena ini, aku bersyukur karena ini, aku bersyukur karena ini, dan lain sebagainya. Artinya yang kita mau renungkan di sana, persembahan terbaik yang harus kita bawa di hadapan Tuhan adalah syukur di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Ini yang harus kita bawa di hadapan Tuhan. Menaikkan syukur dan membawa ungkapan syukur kita itu di hadapan Tuhan. Enggak terlalu besar kasih Allah, dan syukur yang kita bawakan itu tidak sebanding apa-apa dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Dan ada dampaknya Bapak Ibu, ketika kita membawa persembahan terbaik bagi Tuhan, ada dampak, ada hasil di sana. Ada hasil di sana. Yang dialami oleh Nuh adalah pada ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Hasil dari persembahan terbaik yang dibawa kepada Tuhan itu, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Tuhan begitu disenangkan dengan apa yang dipersembahkan oleh Nuh. Dan ketika kita mau memberikan persembahan terbaik, yang saya sudah jelaskan tadi, ada hasil yang akan mengikuti kita. Namun hasil ini bukan tujuan, karena kalaupun kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan, bukan karena kita supaya, tetapi karena Tuhan sudah berikan semuanya buat kita, maka wajib bagi kita memberikan persembahan terbaik. Namun demikian, Tuhan tidak abaikan itu. Di ayat 21, persembahan yang dibawa oleh Nuh itu menggugah hati Tuhan. Menggugah hatinya.
menyentuh hati Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku nggak akan menghukum lagi. Sekalipun yang dibuat hatinya dari kecilnya, sejak kecilnya adalah yang jahat, aku nggak akan menghukum lagi dengan air bah. Ya banjir tetap ada Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika banjir Ciliwung naik, begitu ya banjir Jakarta ini, kalau BMKG nanti katakan siap-siap Jakarta tenggelam gitu, lantas kita rame-rame katakan, Tuhan di mana janjimu? Tuhan tidak tepati. Oh jangan, air bah bukan banjir, ya banjir emang banjir aja. Kita harus bedakan. Kalau air bah kan memusnahkan semuanya pada waktu itu. Kalau banjir nggak akan memusnahkan semuanya. Mau banjir bandang apa nggak akan memusnahkan seluruh alam kan enggak. Jadi jangan cepat nanti berkata demikian kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku nggak akan datangkan air bah lagi. Persembahan terbaik yang dibawa oleh Nuh itu menggugah dan menyentuh hati Tuhan. Ini yang harus kita jalankan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita ini bisa menggugah dan menyentuh hati Tuhan. Untuk Dia berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Jangan katakan Tuhan akan tergugah Bu. Saya bisa memberikan persembahan terbaik ketika hidup saya lancar-lancar. Saya tidak. Tapi bagaimana dalam keadaan sulit pun kita bisa tetap memberikan persembahan terbaik, mau mendengarkan suara Tuhan, memberi diri kita untuk Tuhan. Itu yang akan menggugah Dia. Hasilnya di sana menggugah hati Tuhan, artinya kasih-Nya melebihi apapun. Walaupun dia dari kecilnya kecenderungan hatinya itu berbuat jahat, tapi kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Itu yang Dia nyatakan ketika hatinya tergugah. Dan yang terakhir di ayat 22 di sana dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi kasih Tuhan yang begitu besar itu sekaligus menjadi jaminan bagi kita di dalam kita menghadapi ayat 22. Ketika ada hujan, ada kemarau, ada siang, ada malam. Kalau kita mau kembangkan dalam perjalanan hidup kita, ketika kita ada suka, kasih Tuhan ada di sana. Ketika kita mengalami penderitaan, kasih Tuhan pun ada di sana. Itu menjadi jaminan. Ketika kapan? Ketika kita mau memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Sebagai respon kita atas kasih yang Dia sudah berikan kepada kita. Gak tanggung-tanggung, bukan hanya pemeliharaan bagi kita. Hari ini saya mau cek dulu kepada Bapak Ibu. Adakah sepahit-pahitnya dampak COVID tahun 2021 yang onsite di sini? Ada yang pernah sampai puasa karena tidak punya beras? Bapak Ibu jawab. Kalau sampai ada, malam ini saya dan Pak Yepta sebagai gembala akan meraung di hadapan Tuhan. Tidak ada kan? Tidak ada yang sampai kelaparan toh? Itu bukti apa? Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Kasih Tuhan itu luar biasa. Dan wajib bagi kita untuk membawa persembahan terbaik bagi Dia. Jadi biarlah malam ini, di sisa waktu yang ada ini, mari kita merenung betapa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Walaupun di sana ada banyak gelombang kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita menangis, kadang kita tertawa, kadang kita kesakitan dan lain sebagainya. Tapi pelangi kasih Tuhan selalu ada. Kata-kata pelangi kasih itu, lagu pujian itu luar biasa. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Walaupun menurut kita nggak tepat, tapi Tuhan selalu tolong dengan tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya lah membusur pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jadi kalaupun kita ada
menghadapi keadaan-keadaan sulit, bersabarlah. Seperti Nuh tetap bersabar dan tetap mengandalkan Tuhan di bahtera itu, yang pada akhirnya dia melihat kebesaran dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita menyelidiki diri kita di penghujung tahun ini. Seberapa besar respon kita terhadap kasih Allah yang Dia sudah berikan. Dan sebagai puncak bukan hanya pemeliharaannya sepanjang tahun ini, tetapi anugerah keselamatan di dalam Yesus sudah Dia nyatakan bagi kita. Kita nyanyikan pujian Selidiki Aku. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati sambil kita merenung siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Selidiki Aku. Musik terus mengalun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tertunduk di hadapan Tuhan. Minta Tuhan selidiki hidup kita sebelum kita melewati tahun ini. Mungkin ada banyak kegagalan-kegagalan yang kita alami di sepanjang tahun 2021. Mungkin kita banyak bersungut di hadapan Tuhan. Mungkin kita kecewa oleh karena syarat dan beratnya beban pergumulan yang kita hadapi. Tapi pada malam hari ini Tuhan melawat kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dia akan ingat kepada kita sepanjang kita mau tetap memberikan diri kita untuk dipimpin oleh-Nya. Mari kita mengakui kegagalan-kegagalan kita untuk melakukan kehendak-Nya di tahun 2021 ini. Dan kita minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita melewati tahun ini, bahkan menjelang tahun yang baru dengan kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Supaya hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kita di tahun yang akan datang tidak sama lagi dengan tahun ini. Mari kita renungkan. Mungkin bebanmu terlalu berat oleh karena persoalan, karena sakit penyakit. Tetap sabar, tetap percaya bahwa ada Allah bersama denganmu. Allah tidak akan meninggalkanmu. Dia akan menopangmu. Bahkan Dia akan menggendongmu dengan segala persoalan dan pergumulanmu. Hanya berikan dirimu untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bukan hanya pemeliharaan, bukan hanya kasih sayang, tapi Dia berikan dirinya untuk menyelamatkan kita sekalian. Mari kita merenung diri kita di hadapan Tuhan. Kita akui kegagalan-kegagalan kita di hadapan Tuhan dan minta Tuhan untuk memperbaharui kita. Supaya kita bisa setia sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
Bapa, kami bersyukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman. Kami berada di penghujung tahun ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan dan kehebatan kami, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami, menghibur kami, bahwa Tuhan mengingat kami di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, tantangan kehidupan yang kami hadapi. Tuhan mengingat kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu kami sungguh-sungguh membutuhkan Roh-Mu yang kudus, ya Allah, untuk menopang kami, supaya kami tetap dapat berdiri tegak di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami tidak mencari kecewa kepada Tuhan. Kami tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi lewat firman-Mu kami diajar seperti Nuh. Dalam keadaan apapun dapat selalu memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami tidak akan mampu melakukannya tanpa pertolongan-Mu. Biarlah Roh yang kudus yang akan terus menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Tapi lewat firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu begitu besar atas kami. Meskipun kecenderungan hati kami melakukan yang jahat, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk merespon kasih-Mu itu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu di sepanjang tahun ini. Dan kami akan song-song tahun depan bersama dengan kekuatan Tuhan. Dan kalaupun sebentar Tuhan juga akan berfirman kepada kami secara pribadi, lembutkan hati kami. Kalau mungkin Tuhan menegur kami, Tuhan menasehati kami, jangan biarkan kami mengeraskan hati. Tapi biarlah kami dilembutkan hatinya untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dan kalaupun firman-Mu itu akan menghibur kami, membimbing kami, berikan kami kerelaan hati untuk dibimbing oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mempersiapkan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan memuji Tuhan dari nama Yesus terus bersuara nomor 149 ayat 1 dan 2, hampir kepada Tuhan, ya Allah aku mau, dan seterusnya.
Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu ya Allah yang kami sembah melalui Sang Gembala Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkenan menghantar kami di penghujung tahun 2021 yang sebentar lagi kami pun akan melalui tahun ini masuk ke tahun yang baru. Sungguh ketika kami mengingat tentang kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami, tidak ada satu kata yang lebih tepat selain daripada kata bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan akan kami. Engkau senantiasa hadir di tengah segala perkara kehidupan kami. Ketika kami lemah, Engkau menghibur kami. Ketika kami susah, Engkau pun bersama dengan kami, menopang akan kami. Dan ketika kami dalam kebuntuan, Engkau pun juga berkenan memberikan jalan keluar bagi kami. Ketika kami berbeban berat, Engkau pun berkenan memberikan kelegaan dan menopang kami kuat menanggung akan segala sesuatunya itu. Dan terima kasih karena ketika kami pun tergoda untuk melewati jalan yang menyesatkan langkah hidup kami, Engkau pun dengan sabar menuntun kami kembali kepada jalan-Mu yang benar, sehingga semuanya membawa kami menjadi ada sebagaimana adanya kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kini kami bersama-sama merendahkan diri dan meletakkan pengharapan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu sebagai gembala bagi umat-Mu, perkenankan hamba-Mu membawa mereka kawanan domba-Mu ini kepada Engkau ya Tuhan. Baik mereka jemaat-Mu yang tinggal di Sentul, yang tinggal di Gunung Putri, yang tinggal di sekitar Cilodong, juga mereka jemaat-Mu yang tinggal di Depok, di sekitar Tapos, dan juga mereka jemaat-Mu yang tinggal di sekitar Ciracas, Cibubur, Kampung Rambutan, yang ada di Kampung Dukuh, di Pasar Minggu, juga di Kampung Makassar, di Halim, di sekitar Cipinang Asem, mereka jemaat Tuhan yang tinggal di sekitar PPD, sekitar Kalimalang, Duren Sawit, yang ada di sekitar Bekasi, Cikarang, juga mereka yang di Tanjung Priuk, yang tinggal di Kampung Dalam, yang ada di sekitar Dewi Sartika, sekitar Pasar Jambul, juga yang ada di Kedoya, Kalideres, semuanya kami bawa kepada Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, memberkati akan mereka jemaat-Mu yang sudah lansia, mereka dalam kondisi yang lemah secara fisik, mudah untuk terkena penyakit oleh karena kekebalan tubuhnya pun sudah mulai berkurang. Perkenankan Tuhan untuk Engkau terus berkenan memelihara kehidupan mereka secara lahiriah, begitu pula secara rohani, sehingga di masa-masa tua mereka pun mereka terus menikmati sukacita oleh karena kasih sayang Tuhan yang tak pernah berhenti Engkau anugerahkan bagi sekaliannya. Dan mereka orang tua, bapak-bapak yang Engkau percayakan untuk menjadi kepala keluarga di setiap keluarga jemaat-Mu, kami pun serahkan kepada Engkau. Betapa berat tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, karena mereka harus memikirkan dan menggumuli untuk kecukupan yang diperlukan oleh istri dan anak-anak. Karena itulah Tuhan, kami mohon topangan tangan-Mu atas mereka, berikan hikmat bagi para kepala keluarga, dan beri hati yang terpaut kepada Tuhan, takut akan Engkau, sehingga mereka pun dalam segala langkahnya, dalam segala geraknya untuk mencari nafkah, sungguh membawa keberkatan yang datang dari Tuhan, yang itu membawa kebaikan bagi tercukupinya setiap kebutuhan demi kebutuhan diperlukan oleh keluarga kekasih. Dan begitu pula untuk setiap ibu-ibu rumah tangga kami bawa kepada Tuhan. Betapa mereka pun tidak kalah berat di dalam menanggung tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak, yang mengelola segala
hal yang dihasilkan oleh suami, bahkan harus terus juga menambahkan hal-hal yang menjadi kebutuhannya melalui usaha mereka, melalui pekerjaan mereka. Mohon kiranya Tuhan pun menyertai dan memberkati setiap ibu-ibu rumah tangga dari jemaat-Mu ini. Dan mereka semua para orang tua diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan hikmat dan pertolongan dalam bertanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak kekasih. Dan Bapa di surga, kami pun menopang dalam doa kepada Tuhan untuk setiap anak muda-mudi dari jemaat-Mu ini. Kami sungguh membawa sekaliannya dalam mereka masuk lewat proses pendidikan yang mereka jalani untuk menempuh masa depan yang akan Tuhan sediakan bagi mereka. Mohon Roh Kudus dan pengaruh firman Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kehidupan para muda-mudi ini, sehingga mereka tidak terseret kepada kesenangan dan kehidupan duniawi yang akan membawa mereka jauh daripada Tuhan. Kami mohon Bapa supaya Tuhan sendiri memeliharakan setiap muda-mudi untuk tetap setia dan tekun mengiring akan iman di dalam Tuhan. Dan kami serahkan kepada Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan mereka anak-anak yang belum masuk di dalam sekolah minggu pun Tuhan memelihara dan memberkati akan mereka dalam segala perkembangan dan pertumbuhannya. Bapa di surga, perkenankan juga hamba berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk mereka yang pada tahun ini diizinkan oleh Tuhan mengalami dikurangkan jumlah anggota keluarganya, oleh karena Engkau berkenan memanggil mereka yang dicintai oleh keluarganya ini. Kami mau supaya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tetap terus berpengharapan kepada Tuhan, mereka tetap meyakini bahwa Tuhan akan memeliharakan mereka walaupun ditinggalkan oleh yang dicintainya sekalipun, karena Tuhan lebih mencintai akan sekaliannya jemaat-Mu itu ya Bapa. Dan bersyukur untuk mereka jemaat-Mu yang di tahun 2021 ini ditambahkan dengan anugerah buah hati di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan pun menolong dalam mereka membesarkan buah hati dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan sikap yang penuh rasa tanggung jawab. Dan demikian setiap mereka anak-anak yang ditambahkan bagi keluarga jemaat-Mu itu pun akan bertumbuh baik, masuk dalam lingkungan keluarga Allah dan bersama-sama bertumbuh dalam iman kepada Engkau. Dan kami berdoa menyerahkan kepada-Mu untuk mereka jemaat-Mu yang harus kehilangan pekerjaan oleh karena dampak pandemi di tahun 2021 ini, dan mereka sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan itu. Biarlah langkah dan gerak mereka ketika mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga tak satu pun jemaat-Mu yang tidak bekerja, namun dianugerahi pekerjaan yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk menjadi berkat bagi sesama dan juga membawa kemuliaan bagi Tuhan dengan memakai waktu dan kehidupannya dipakai untuk menghasilkan sesuatu bagi hal-hal yang bisa dipersembahkan bagi Engkau itu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka jemaat-Mu dan keluarga dari mereka yang saat ini sedang menanti buah hati hingga penghujung tahun 2021 dan Tuhan belum mengkaruniakan. Kami yakin bahwa kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib. 2021 boleh berlalu, tapi kuasa Tuhan tidak akan pernah berlalu bagi kami orang-orang yang sungguh berharap dan percaya kepada Engkau. Karena itu Tuhan, mohon perkenanan-Mu, Engkau memberkati akan mereka, keluarga-keluarga muda yang sedang menanti dalam iman pengharapan akan Engkau, menganugerahkan buah hati kepada mereka ya Bapa. Terima kasih, dan hamba juga berdoa bagi mereka jemaat-Mu yang sampai saat ini masih terus bergumul dengan kondisi kesehatannya, baik untuk Ibu Titik Saimima, untuk anak Azriel, untuk Ibu Rosa Sumokil, untuk Raizio putra dari Bapak Kori Rihi maupun Azio anak dari Bapak Lodi. Kami bawa sekaliannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan sanggup untuk memulihkan kesehatan mereka dengan kuasa-Mu yang akan dinyatakan lewat iman dan pengharapan mereka serta doa yang tak pernah berhenti
mereka naikkan kepada Tuhan, maupun melalui sarana medis yang ada pada mereka ya Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan pun tidak akan membiarkan berlama-lama mereka menanggung akan segala pergumulan sakit itu. Tuhan punya kuasa untuk mengangkat sakit penyakit itu dari mereka dan menjadikan mereka merdeka dari sakit itu dengan kesembuhan yang sempurna yang akan memperlengkapi mereka menjadi Allah Tuhan untuk menyatakan kebesaran kemuliaan-Mu kepada dunia bahwa Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus bekerja di tengah-tengah akan keberadaan mereka ya Bapa. Terima kasih, hamba berdoa kepada Engkau untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Mereka yang Kau percayakan melayani sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, pria, wanita, muda-mudi, dan para pengasuh sekolah minggu, kami pun serahkan kepada Tuhan, mengucap syukur karena topangan tangan Tuhan memampukan mereka dapat melaksanakan penugasan dari Tuhan hingga penghujung tahun 2021 ini. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan terus beserta dengan mereka. Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka pun akan terus dipakai sedemikian rupa sesuai dengan panggilan-Mu atas mereka untuk turut mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan lewat pelayanan demi pelayanan yang mereka persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Terus satukan hati kami semua para pengurus, para majelis, dan gembala sidang, bahkan seluruh jemaat dengan ikatan kasih Tuhan, dengan persekutuan Roh-Mu, supaya sungguh kami semua menjadi tempat untuk Tuhan tinggal, tempat Tuhan hidup, tempat Tuhan bekerja, menyatakan kuasa-Nya dan menggenapkan rancangan-rancangan baik-Mu untuk kehidupan kami, maupun juga atas kehidupan mereka orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, yang melalui kami Tuhan berkenan untuk membawa mereka diselamatkan dalam iman kepada Tuhan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami, Pak, yaitu masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai pergumulan dampak. Mereka terkena bencana banjir, bencana gempa bumi, gunung meletus. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah keberadaan mereka semua melalui instansi yang terkait dan para relawan. Tuhan menolong akan mereka sehingga mereka pun akan segera dilegakan oleh pertolongan Tuhan di balik akan pergumulan yang saat ini masih mereka hadapi. Bangsa negara kami pun kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan anugerahkan kuasa berkat atas bangsa ini, memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di tengah-tengah bangsa ini, tingkat pusat Bapak Presiden sampai ke RW dan RT dari Sabang sampai Merauke, dan anugerahkan hati yang bijaksana supaya mereka dalam kepemimpinannya sungguh memikirkan tentang kebaikan-kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan semuanya sungguh-sungguh akan membawa kebaikan bagi kehidupan seluruh masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala sidang, yang melayani sebagai penginjil, yang melayani sebagai pengajar-pengajar tentang agama, maupun juga mereka orang-orang percaya yang aktif terus memberi diri untuk melaksanakan amanat agung Tuhan di seluruh muka bumi ini. Diberkati supaya mereka pun menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dan penjangkauan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di dalam Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Yesus, dan di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada malam hari ini. Sambil jemaat maju ke depan satu persatu, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Berkat Tuhan satu-satu
Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada kesempatan malam hari ini ada satu kesempatan yang terindah yang Tuhan boleh percayakan bagi kami untuk membawa persembahan kami. Kami menyadari Tuhan Yesus, begitu banyak limpah berkat-Mu atas kami di sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah Tuhan, kami ingin kembalikan persembahan ini sehingga berbau harum di hadapan-Mu. Tilik hati kami ya Bapa di surga, sehingga sungguh-sungguh apa yang kami berikan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati mereka pun yang belum sempat memberikan pada malam hari ini. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah persembahan ini kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Demikian. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat masih bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelumnya kita mau angkat pujian berkat bagi keluargaku. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Berikan persembahan terbaik untuk menyongsong tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah tutup tahun pada malam hari ini sudah selesai dan mengingatkan kepada kita sekalian untuk besok adalah hari Sabtu tanggal 1 Januari. Kita akan buka awal tahun, ibadah awal tahun 1 Januari pada jam 10 pagi. Dan kemudian hari Minggunya 2 Januari kembali ke jam 9 pagi. Dan besok Bapak Ibu akan ada juga upacara penyerahan anak bagi salah satu jemaat kita, keluarga Bapak Denny Thomas Sampo. Tahun baru adalah harapan, tahun baru adalah sukacita, dan tahun baru adalah resolusi dan motivasi untuk kita bisa tetap lebih baik lagi melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan kembali ke rumah tangga kita. Saya undang kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Muliakanlah. Dipersilakan bersama teduh.